Halo, kenalin aku Febrianti Dwi Wahyuning Tias dari kelas Ekonomi Syariah E akan mengunjungi UMKM budidaya jamur di Desa Kupuk Mungkal Ponorogo. Pemilik budidaya jamur ini adalah Bapak Panut yang telah menekuni usaha ini sejak 2015 sehingga sekarang sudah berjalan selama 9 tahun. Ia membudidayakan jamur tiram dan jamur kuping. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat baglok dimulai dengan serbuk gergaji. Serbuk gergaji sangat mempengaruhi kualitas baglok, karena jika tercampur bahan lain seperti oli, miselium jamur akan sulit merambat dan proses pertumbuhannya akan terhambat. Bahan yang kedua adalah bekatul. Bekatul kaya karbohidrat, karbon, nitrogen, dan vitamin B yang bisa mempercepat pertumbuhan miselium dan mendorong perkembangan tubuh jamur. Dan yang ketiga adalah gamping, yang memiliki kemampuan untuk mempercepat pertumbuhan jamur. Bahan yang terakhir adalah air, yang berfungsi untuk merekatkan semua bahan baku menjadi adonan. Pemberian air yang kurang akan menyulitkan proses perekatannya, sementara jika terlalu banyak, adonan akan menjadi lembek. Untuk proses pembuatan baglok, dimulai dengan mencampurkan semua bahan baku, yaitu serbuk gergaji, gamping, bekatul, dan air, kemudian mengaduknya secara merata menggunakan mixer. Setelah merata, selanjutnya dimasukkan ke alat pengisi menggunakan plastik, dipadatkan, dan kemudian diberi cincin atau penutup. Selanjutnya dilakukan proses fermentasi yang memakan waktu sekitar 1 minggu. Proses ini penting untuk menghasilkan media tanam yang ideal bagi pertumbuhan jamur. Proses selanjutnya adalah sterilisasi yang dilakukan untuk memastikan tidak ada organisme lain yang hidup di dalam baglok. Sterilisasi ini dilakukan dengan mengoven baglok menggunakan alat oven. Setelah dikeluarkan dari oven, langkah selanjutnya adalah penanaman bibit jamur dengan cara membuka penutup baglok. Jika sebelumnya baglok ditutup menggunakan penutup seperti botol, setelah diberi bibit, penutup diganti dengan kertas yang diikat untuk jamur tiram dan kapas untuk jamur kuping. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan sirkulasi udara yang baik. Selanjutnya menunggu miselium atau akar putih merambat ke seluruh permukaan baglok. Proses ini berlangsung selama sekitar 1 bulan. Setelah miselium tumbuh penuh, langkah selanjutnya adalah menyusun baglok di dalam kumbung jamur. Jamur tumbuh pertama kali setelah 1 bulan dimasukkan kumbung dan penutup dibuka supaya jamur dapat tumbuh besar. Jamur tiram siap dipanen ketika pinggirannya mulai bergerigi, sementara jamur kuping siap dipanen saat sudah bergelembung. Jika terlalu lama dibiarkan, jamur akan menjadi lembek yang menurunkan kualitasnya sehingga tidak dapat dipasarkan.
di mana dilubangi itu medal jamur kuping dari samping. Setelah dipanen, untuk jamur kuping dikeringkan untuk memperpanjang umur simpan dan membuatnya lebih awet. Setiap hari jamur dipanen dengan hasil mencapai antara 30 hingga 50 kilo. Saat ini total backlog yang ada di rumah Bapak Panut berjumlah sekitar 15.000 backlog. Satu backlog dapat dipanen sekitar 8 hingga 10 kali. Dan setelah dipanen, jamur akan tumbuh kembali dalam waktu sekitar 15 hari. Menurut Bapak Panut, budidaya jamur tiram dan jamur kuping ini relatif mudah karena perawatan rutinnya cukup menjaga kelembapan saja dengan cara disemprot setiap harinya. Alhamdulillah untuk pemasaran lebih banyak yang cari daripada barangnya. Artinya pasar itu terbuka sangat luas karena memang di usaha jamur itu jarang-jarang orang yang menggeluti di usaha di bidang penjamuran karena memang dari segi penanaman itu hanya tidak banyak yang tahu tentang dunia penjamuran. Bapak Panut tidak bekerja sendirian dalam memelihara jamur. Ia dibantu oleh 5 karyawan yang memiliki berbagai tugas, seperti mencampur, mengemas, dan memasang benih. Meskipun demikian, setiap karyawan tidak memiliki bagian tugas yang tetap, melainkan semuanya bekerja bersama-sama dalam setiap proses. Ada yang mengambil untuk budidaya cacing, ada yang mengambil untuk campuran media tanam bunga, media tanam pembenihan tumbuh-tumbuhan. Ya, seperti itu. Berdasarkan analisis yang saya lakukan, praktik budidaya jamur yang dijalankan oleh Bapak Panut tampaknya sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Aspek-aspek seperti niat yang baik, kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial dan lingkungan, keamanan dan kualitas jamur, serta penciptaan lapangan kerja telah diterapkan dengan baik. Selama Bapak Panut menjaga prinsip ini dan terus berupaya menjalankan usahanya sesuai dengan syariat Islam, maka usaha ini dapat dianggap sebagai praktik bisnis yang etis menurut Islam.